Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya Bapak Saudara? Saya percaya semua dalam keadaan baik. Kami berterima kasih untuk Bapak Saudara yang selalu setia mengikuti Menara Doa ini. Mari kita satukan hati kita minta biarlah Tuhan hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini. Dan Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti Menara Doa ini secara online. Mari kita minta kepada Tuhan biarlah Tuhan hadir, Tuhan melawat kita semuanya bersama-sama lewat doa pujian dan penyembahan. Mari kita siapkan hati kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami datang hari ini ya Tuhan. Kami katakan bahwa kami mengasihi Tuhan. Dari dalam lubuk hati kami mau berkata bahwa kami mengasihi Engkau Tuhan. Bahwa untuk kami ada di dalam hadirat-Mu. Kami mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam kehidupan kami tahu ketika kami berjumpa dengan Tuhan, maka semua masalah yang kami hadapi, kami tahu ya Tuhan, kami dapat lewati semuanya ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, biarlah Engkau berkenan ya Tuhan, atas ya Tuhan ibadah kami pada hari ini. Kami percaya ya Tuhan Yesus, Engkau luar biasa buat kami. Mari datang Bapak Ibu Saudara, naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Katakan Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau luar biasa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu. Kami berseru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu bagi hidup kami. Engkau baik bagi kami, Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat kami. Haleluya. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang.
kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Ini doa kami, mari bersama-sama katakan. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku sanggup mengubahkan segala ketakutan. Sebaria ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Sebaria haleluya. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari lebih lagi sebaria, oh, berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari datang sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Oh, Tuhan, kami berseru kepadamu. Terima kasih untuk satu nama yang ajaib, nama Yesus. Ketika kami berseru, kami percaya pertolongan Tuhan datang atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau teramat baik buat kami. Oh, mari jemaat Tuhan, bawa hidupmu, lihat pertolongan Tuhan datang atas hidupmu. Oh, terima kasih untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhan, haleluya, kami bawa hidup kami di hadapan-Mu, ya Tuhan Yesus. Oh, mari angkat kedua tanganmu sebaria. Oh, berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Oh,
serahkan padamu. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Haleluya. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari jemaat Tuhan mulai angkat hatinya, sembah Dia, berseru memanggil namanya. Dia akan menolong hidupmu. Dia Tuhan, Dia Allah. Haleluya. Kuralabataka namanya siadoralabo. Haleluya.
Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Makasih Roh Kudus. Makasih Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari sembah Dia, haleluya. Oh, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Oh, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ora labata karalabaya sianda karalabalabalabalabala.
bawa hidup kami tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ora labata karala maya syandanadamu. Ora labata karala maya syandanadamu. Tinggal dalam kasih setia-Mu, tinggal dalam anugerah-Mu, tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Ora labaya syandanadamu. Kita dalam banyak shalom, kita dalam banyak shalom. Yesus Tuhan, Kau yang mengenal, Kau yang mengenal isi hati kami. Oh dalam banyak shalom, kita dalam banyak shalom. Haleluya, banyak shalom. Makasih Tuhan, makasih. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur kepadamu. Haleluya. Ku bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom saudara. Hari ini saya ingin bagikan saudara firman Tuhan yang berjudul bagaimana menjadi orang yang dapat dipercaya. Nah, di dalam Amsal pasal 20 ayat 6 saudara, di sini dikatakan banyak orang menyebut dirinya baik hati. Tetapi orang yang setia, dalam terjemahan lain namanya trustworthy, dapat dipercaya, siapakah yang menemukannya? Saya ingin ajak saudara untuk hari ini kita sama-sama coba memikirkan, merenungkan, lalu kita doakan saudaraku ya kan, tentang betapa pentingnya menjadi orang yang dapat dipercaya saudaraku. Nah, bicara tentang kepercayaan atau trust, ini adalah sebuah perekat emosional, ya kan, yang bisa mendekatkan kita, ya kan, dengan para sahabat kita, keluarga, dan komunitas, entah di gereja, komunitas dimanapun kita berada. Trust itu penting saudara, ya, trust, kepercayaan. Nah, kita juga nggak akan pernah bisa memiliki hubungan yang, persekutuan yang intim dengan Tuhan kalau kita nggak punya trust sama Tuhan, ya. Begitu pula saudaraku, kita nggak akan pernah bisa membangun, ya kan, kerjasama atau memiliki tim yang kuat dan handal kalau masing-masing kita tidak punya trust atau kepercayaan. Nah, saudara Yesus, nah masalah trust atau saling percaya, ya, hilangnya
rasa curiga satu dengan yang lain, ini merupakan satu satu hal yang jadi dilema, sulit. Ya kan saudara? Ya kan di dalam Amsal 20 yang tadi kita sudah baca ayat 6, di situ dikatakan apa? Banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia atau dapat dipercaya, trustworthy, siapa yang menemukannya? Saudara, Salomo ini udah menulis Amsal 20 ayat 6 ini saudara. Itu udah ribuan tahun yang lalu. Tapi kita masih berpikir siapa orang yang bisa dipercaya. Saudara Yesus ya kan? Siapa orang yang dapat kita percaya? Bagaimana caranya kita menemukan orang yang dapat dipercaya? Ya kita mau cari pembantu rumah tangga pun, kita mau cari pembantu orang yang dapat dipercaya. Supir, saudaraku. Atau apalagi babysitter yang akan menjaga daripada anak bayi kita. Saudaraku, kita mau cari karyawan, ya saudara, mencari sahabat. Semua harus cari orang-orang yang bisa dipercaya. Bukan orang yang mudah sekali mengkhianati. Saudara Kristus. Nah, ini yang sulit. Nah, apalagi saudara, ya apalagi. Dan ini yang lebih penting, bagaimana kita menjadi orang ya yang dapat dipercaya. Ya kan? Bagaimana kita bisa menjadi orang yang dapat dipercaya sehingga orang lain itu dapat mempercayai kita. Kenapa saudara? Kita penting menjadi orang yang dapat dipercaya. Ini paling penting dalam hidup kita saudaraku. Kalau kita udah dipercaya, Alkitab katakan dalam Amsal 28 ayat 20 katakan orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya, cepat menjadi sukses, tidak akan luput dari hukuman. Nah, saudaraku Yesus, hari ini saya ingin ajak saudara untuk melihat, memikirkan, merenungkan. Ya kan? Saya ingin kita semua menjadi orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Katakan amin. Saudara mau dipercaya oleh Tuhan? Iya, kita paling penting kita mau dipercaya oleh Tuhan. Saudara, karena kita mempercayai Tuhan, maka Tuhan percaya sama kita. Kalau Tuhan percayakan kepada kita hal-hal yang besar, saudara, saya percaya orang-orang pun akan mempercayai kita. Kata kunci harus dimulai daripada apakah kita adalah orang yang bisa dipercaya sama Tuhan. Saudara, kita mau cari ya kan supaya orang percaya sama kita, ya kan itu bagus. Tetapi biasanya saudara, buah daripada orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan, ya kan adalah Tuhan akan kirim orang-orang, ya kan saudara, mempercayai kita. Katakan amin. Kalau Tuhan percayakan saudara dengan satu proyek, satu visi, saudaraku yang membutuhkan orang-orang, biaya, waktu, tenaga yang sangat besar, tidak mungkin saudara bisa kerjakan sendiri. Dan itu melampaui kekuatan saudara. Tapi kalau Tuhan percayakan, kamu kerjakan, kamu selesaikan, otomatis Tuhan akan kirim orang-orang, saudaraku, untuk bekerja sama dengan saudara. Kenapa? Karena mereka mempercayai saudara. Yang ngerti katakan amin. Penuaian jiwa yang terbesar, ya kan, bisa terjadi. Saudara, hanya apabila ada orang-orang yang dipercaya Tuhan untuk memenangkan jiwa, mengembalakan jiwa, ya kan? Dengan cara bagaimana saudara? Tuhan gerakan orang-orang mempercayai orang ini. Sekarang era kita gak bisa ngomong lagi. Jangan lihat manusianya. Tapi lihat Tuhannya. Gak bisa. Karena orang gak bisa lihat Tuhan yang tidak kelihatan. Saudaraku, sampai dia bisa melihat ada orang-orang yang dipercaya Tuhan. Saudaraku, yang bisa dia percayai. Yang ngerti katakan amin. Ini makanya Paulus berkata, ikuti teladanku. Seperti aku mengikuti teladan Tuhan, teladan Kristus. Nah hari ini saudaraku, pertanyaannya ya kan, bagaimana caranya saya bisa menjadi orang yang dapat dipercaya. Saudaraku, paling gak kita akan belajar 3 hal untuk kita renungkan baik-baik. Sederhana, Tuhan tuh taruh di hati saya saudaraku, ya kan, pesan ini. Berkali-kali Tuhan taruh, ya kan, pesan ini. Jadi orang yang dapat dipercaya. Saudara, karena Tuhan hanya bisa menyatakan kemuliaannya lewat hidup saudara, hidup kita. Ya kan, dia bisa ya kan memberikan pekerjaan yang besar dengan menyatakan kemuliaannya. Hanya apabila ketika kita belajar menjadi orang yang dapat dipercaya. Saudaraku, jadi kita bisa jadi berkat
Kalau kita jadi orang yang dapat percaya oleh Tuhan. Lalu Tuhan akan gerakkan orang-orang percaya kepada kita. Nah, hal yang pertama, yang harus saudara coba pikirkan. Saudara renungkan. Dan doakan supaya saudara, ya kan, bisa memiliki ini. Karena tanpa saudara mikirkan, tanpa saudara doakan, dan harapkan saudara miliki ini, gak akan pernah bisa ada. Hanya dengar, gak dipikirkan, gak direnungkan, gak didoakan, gak akan jadi apa-apa. Sehingga kita seperti itu. Orang lihat, jangan kasih kerjaan ke dia. Ya kan, cuman hangat-hangat, titik-titik. Lanjutinlah. Iya, cuman hangat-hangat, titik-titik. Ya kan, kalau dia lagi seneng dia kerjain. Kalau dia nggak seneng dia tinggalin. Nggak ada tanggung jawabnya. Karena hidupnya nggak ada visi dia. Sudah saya ngerti, itu hanya orang yang hidup dengan visi. Itu hidup dia pasti orangnya tanggung jawab. Bukan anget-anget titik-titik. Saudara ngerti sini, amin. Kenapa kita nggak pernah dipercaya? Karena ini kita nggak pernah hidup, ya kan? Boro-boro visi, tanggung jawab nggak dijalanin. Nah, ini hal yang kita penting, kita harus coba lihat, belajar. Yang pertama adalah kita harus saudara? Berlaku tekun dan konsisten. Saya ganti kata bersikap dengan berlaku. Jadi udah bertindak ini, tindakan, bukan dengan sikap ya, tapi berlaku tekun dan konsisten. Coba kita buka Lukas 16 ayat 10 sampai 11. Lukas 16 ayat 10, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Ya, setiap perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara yang besar. Kebanyakan orang ya ingin menjadi cepat sukses, cepat jadi besar, cepat jadi kaya. Alkitab katakan, ya saudaraku, nggak akan luput dari hukuman. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, kita harus membangun kepercayaan dengan belajar setia dalam hal-hal kecil. Setia dalam belajar dalam hal-hal kecil. Selesaikan. Lakukan segala sesuatu, ya kan, dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Satu hari saudaraku, mungkin bangsa Israel merasa bahwa kenapa sepertinya kok lambat sekali kami dapatkan yang namanya tanah perjanjian itu. Tuhan bilang sama bangsa Israel di dalam Keluaran 23 ayat 29 sampai 30, ini dasarnya. Kita akan baca sama-sama. Ini prinsip-prinsip penting, saudara harus tahu ya. Kita baca 1, 2, 3. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun. Sekalipun Tuhan sanggup menghalau bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan dalam 1 tahun, Tuhan bilang, aku tidak akan menghalau mereka, aku tidak akan memusnahkan mereka semua. Ya kan? Kenapa? Supaya negeri ini jangan menjadi apa? Sepi. Dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Ayat 30 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga engkau dapat memiliki negeri ini. Jadi Tuhan bilang, ini tanah memang punya kamu semua. Tetapi sekarang lagi diduduki oleh bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa yang buas. Ya kan? Sebuas daripada binatang. Kalau aku habisin bangsa-bangsa yang jahat ini, maka binatang buas ini yang akan bunuh kamu. Ya kan? Jadi Tuhan sedikit demi sedikit, biarlah nanti ya kan ada proses alami. Ya, sedikit demi sedikit kamu atasi bangsa ini. Nanti binatang ini saudaraku melawan bangsa ini akan memusnahkan binatang juga. Jadi akhirnya tuh cara kerja Tuhan tuh melampaui daripada pola pikir kita. Seringkali kita berkata begini, kalau Tuhan mau tolong, ya kan, untuk supaya pekerjaan saya, karir saya, hidup saya, untuk bisa lebih besar, lebih sukses,
lebih cepat sukses, lebih cepat kaya, punya ini, punya itu, dan segala macamnya. Itu sebenarnya bisa, iya bisa. Tetapi kau Tuhan tidak lakukan. Ini prinsipnya. Tuhan mau lihat yang namanya apa? Kesetiaan kita. Tekun, konsisten. Tulis di dalam live chat saudara, tekun dan konsisten. Mari saudara yang ada di Holy Spirit Room ini, katakan sama saya, tekun dan konsisten. 1, 2, 3. Tekun dan konsisten. Saudara tahu, gereja mula-mula, saudaraku ya, ketika hari Pentakosta dicurahkan, ya, pada hari Pentakosta dicurahkan Roh Kudus, saudaraku, itu Pentakosta yang pertama. Saudara, apa yang terjadi? Alkitab katakan, ya, Rasul Petrus dia berkhotbah 3.000 orang bertobat dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Modal 3.000 orang ini, saudara, tidak sampai berbulan-bulan, seluruh penduduk kota Yerusalem sudah mendengar Injil. Terjadi satu penuaian jiwa yang hebat, yang besar. Sekarang pertanyaannya itu apa? Apa yang menyebabkan? Saya ingin ajak saudara untuk melihat dan baca Kisah 2 ayat 46 sampai 47. Kita baca sama-sama yuk. Kisah 2 ayat 46 sampai 47. 1, 2, 3. Dengan bertekun dan dengan apa? Sehati. Mereka apa saudara? Berkumpul kapan? Setahun sekali, sebulan sekali, apa seminggu sekali? Tiap-tiap hari. Dalam apa? Bait Allah. Kalau sekarang gereja, mereka ada di gereja tiap hari. Mereka memecahkan roti di mana? Di rumah masing-masing. Ini seperti apa saudara? Kami ada di gereja setiap hari, saudaraku. Ini gereja. Saudara ada di rumah saudara masing-masing yang ikut secara online, service, ya kan? Masing-masing secara bergiliran makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 47 baca keras. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari, bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, setahun sekali. Ya kan? Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi kalau kita mau dipercaya oleh Tuhan, jadi orang yang dapat dipercaya Tuhan, ya kan, kepercayaan yang tertinggi yang Tuhan bisa berikan bukan dikasih kaya, tapi dikasih, saudaraku, kesempatan untuk memenangkan jiwa. Membawa orang-orang yang belum diselamatkan oleh karena kesaksian hidup kita, oleh karena teladan hidup kita, karena pemberitaan Injil yang kita sampaikan, mereka diselamatkan. Itu kepercayaan paling tinggi. Harta yang terbesar di mata Tuhan itu ada jiwa-jiwa. Saudara-saudara, katakan amin saudara. Kalau saudara sudah percaya jiwa-jiwa, yang lainnya yang kita butuhkan, kesehatankah? Orang-orang yang akan membantu. Uang, hartakah? Kehormatan supaya saudara bisa didengar perkataannya. Itu akan mengikuti. Yang mengerti katakan amin. Ini penting saudaraku. Jadi kata kuncinya adalah tekun dan konsisten. Jemaat gereja mula-mula mengalami penuaian tiap hari. Kenapa saudara? Tekun dan konsisten. Saudara, komitmen kita, ketekunan kita, konsistensi kita, menanti-nantikan Tuhan di menara doa, menyebabkan Tuhan turut bekerja. Di tengah-tengah jemaat, saudara, ya kan, di gereja ini. Katakan amin. Ya, di tengah-tengah hidup daripada saudara semuanya. Tuhan memberkati kehidupan daripada jemaat di gereja ini. Tuhan memakai setiap kita, saudaraku, ya kan, untuk menjadi saluran berkatnya, memberitakan Injil, menuai jiwa-jiwa. Katakan amin. Komitmen, ya, ketekunan, konsistensi kita terus melayani. Tuhan memberkati kita dengan fasilitas sarana ibadah yang luar biasa. Saudara Kristus, ya kan, Tuhan percayakan kita lagi tambah dengan gedung sekolah Bethesda dan sekolah yang akan mendidik anak-anak supaya mereka menjadi anak-anak yang cinta Tuhan. Bukan cuma anak-anak yang sekedar cerdas secara intelektual. Bahkan Tuhan meluaskan dampak daripada pelayanan kita. Kata kuncinya adalah apa saudara? Tekun dan konsisten. Yang mengerti katakan amin. Saya pertanyaannya adalah tanya sama kita. Apakah aku ini orangnya komit enggak? Tekun enggak? Konsisten enggak?
untuk lakukan apa yang Tuhan sudah percayakan untuk hidup saya. Apakah saya ini orangnya cuman anget-anget, titik-titik. Nggak ada tanggung jawab. Tahu kalau dengar sesuatu visi, yes. Tapi enggak. Hari ini kita harus bertobat. Doa sama Tuhan, Tuhan. Aku ingin jadi orang yang komit. Yang tekun. Ya, yang konsisten. Berikan itu buat saya Tuhan. Tolong saya Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua saudaraku, ya kan bagaimana caranya untuk menjadi orang yang dapat dipercaya? Kita harus bisa menjadi orang, ya kan, yang bisa kita harus dapat menjaga apa? Kerahasiaan informasi. Orang yang dapat dipercaya adalah orang yang bisa menjaga atau memelihara atau menyimpan informasi. Ini paling penting saudaraku. Kalau kita nggak bisa nyimpan informasi dikit-dikit sesuai dengan hati kita supaya kita bisa diakui, tahu semua rahasia, kita cerita semua. Betul, itu tidak bisa dipercaya. Ya, Amsal 11 ayat 13 ini menurut Alkitab NIV saudaraku. Ya, di sini dikatakan sebuah gosip mengkhianati kepercayaan, tetapi orang yang dapat dipercaya bisa menyimpan rahasia. Jadi orang-orang akan mempercayai kita. Tuhan akan mempercayai kita ketika kita bisa menjaga kerahasiaan informasi. Katakan amin. Nah, kenapa orang kadang-kadang berkata, aku gak mau tuh deket-deket ya. Gabung, cerita di gereja, di kul. Aku takut nanti akhirnya jadi gosip. Nah, sebenarnya salah satu aturan penting dalam sebuah komunitas kecil, kelompok kecil saudara, ya, komsel atau apapun saudaraku ya. Seharusnya segala informasi yang dikatakan ya di dalam kelompok itu harus tetap informasi harus berada di kelompok itu saja. Nggak boleh bocor keluar. Saudara bisa bayangkan saudaraku ya, satu institusi negara, saudaraku, dikelilingin oleh orang-orang yang tidak bisa menyimpan kerahasiaan informasinya. Contoh misalnya saudara, rapat kabinet terbatas yang membahas tentang ketahanan dan pertahanan Indonesia. Lalu saudara, salah satu daripada yang ikut rapat dengan presiden, nyenyes, orang Palembang bilang. Bikin konferensi pers lagi. Oh tadi itu kita rapatnya gini. Hancur. Habis negara ini. Saudaraku. Habis negara ini. Atau perusahaan. Saudara. Perusahaan itu seperti kayak perang kan. Persaingannya kan ketat. Tidak ya kan. Kita pernah rapat. Untuk para pemimpin. Rapat kita itu rapat yang gak boleh direkam. Dan berapa. Ngomong di situ. Selesai di situ. Jadi mau hilangkan segala macam, gak ada jejak segala macam. Kenapa? Kalau nanti ada yang keluar informasi ini, ya kan nanti pesaing di perusahaan itu kan bisa ambil. Begitu pula dengan Tuhan, saudaraku. Saya berpikir begini, ya kan, saya baru terjawab pertanyaan saya. Mengapa Tuhan mempercayakan seorang gadis kecil yang bernama Maria, anak daripada Anna, ya saudaraku ya, yang awalnya bapak ibunya itu tinggal di kota Yerusalem, itu di kolam, jadi komplek kolam Bethesda saudara tahu ya, itu ada gereja namanya gereja Santa Anna. Yang kita kalau datang ke sana kita suka nyanyi saudara, karena akustiknya itu bagus banget. Nah itu adalah rumah daripada Maria pada waktu dia masih kecil. Nah orang tuanya saudara mengajak ya kan supaya Maria kecil ini tidak tercemar ya kan dengan kehidupan, mungkin udah jadi kota besar ya, Yerusalem kota besar pada waktu itu. Mereka menyingkir saudaraku pergi ke Nazaret. Itu kota yang sangat kecil sekali. Saudaraku, Nazaret menyingkir di sana. Saya boleh nangkap kenapa Tuhan pilih Maria. Ya kan, gadis kecil saudaraku dari kota kecil
Yang kita ngomong, pernah dengar kan kata-kata Nathanael? Ya kan, Yesus dari Nazaret, apakah ada sesuatu yang baik, yang besar, yang ajaib, yang hebat dari Nazaret? Tidak ada. Itu menyatakan bahwa kota itu bukan kota yang nggak ada apa-apanya, kecil. Tapi Tuhan bisa percayakan Maria. Saudara, mau lahir dari kandungannya. Bisa ngurus, bisa mengandung, bisa melahirkan, bisa membesarkan, bisa mendampingi, bahkan bisa melihat. Saudaraku, Yesus melakukan mujizat pertamanya itu karena, saudaraku, doa syafaat daripada Maria, ibu Yesus. Bahkan sampai Yesus disiksa, saudaraku, pikul salib, naik ke salib, Maria ada di situ dampingi. Bahkan pada hari kebangkitan, Maria bisa hadir di sana. Sampai saudara, hari kenaikan Yesus ke surga, itu Maria. Dan sampai hari ini, saudaraku, Tuhan sangat mempercayai Maria. Apa sih kata kuncinya, saudaraku? Saya melihat karena Maria, dia adalah orang yang dapat menyimpan segala perkara, kerahasiaan informasi. Saya ingin ajak saudara untuk lihat Lukas 2, ayat 19 sampai 51. Ini ciri orang bisa nyimpan rahasia. Saudara, yang kita baca 1, 2, 3. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ini apa artinya 19? Ini ketika para gembala-gembala, orang-orang sederhana, saudaraku, mengalami perjumpaan dengan malaikat Tuhan. Lalu dia melihat, saudara, nyanyian choir daripada malaikat, saudara, ya kan, kemuliaan bagi Allah tempat yang maha tinggi, ya kan, saudara. Wah, kagum. Malaikat ini cerita kepada Maria. Alkitab katakan Maria dengar dengan seksama, lalu Maria menyimpan. Apa artinya? Dia simpan pasti sesuatu. Ini anak yang aku lahirkan. Ini bukan manusia biasa. Ini adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Lalu saudaraku, hal yang kedua, saudara, ketika Yesus, saudara, masih kecil yang dibawa ke bait Allah. Mereka tuh pikir Yesus tuh ikut pulang ke Nazaret. Tapi rupanya di tengah jalan, Yusuf sama Maria cari, kok gak ada Yesus kecil ini. Kemana? Balik lagi ke bait Allah. Dia melihat Yesus sedang apa, saudara? Bertanya jawab dengan ahli-ahli Alkitab, ahli-ahli Taurat. Saudara, ahli-ahli kitab semuanya. Dan ini luar biasa, dia lihat, wah, dahsyat sekali anakku. Alkitab katakan, lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Yesus tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya, apa saudara? Menyimpan semua perkara itu dalam hati. Saudara bisa dapat gak nih poinnya sini? Katakan amin. Saudara mau jadi orang yang dapat dipercaya? Ada banyak orang sekeliling kita, kadang-kadang dia cerita tentang perasaannya dia ke kita. Rasa takutnya. Rasa bersalahnya dia. Kelemahan-kelemahannya dia. Dia cerita sama kita. Karena dia percaya sama kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau lanjutkan? Ya kan? Menjadi orang yang bisa dipercaya lebih banyak orang. Di mana orang curhat. Caranya gimana? Simpen perkara ini. Yang ngerti katakan amin. Simpen perkara ini. Bawa itu ke Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Berikutnya seringkali kita dapatkan satu pewahyuan mungkin. Kita dapat mimpi, dapat penglihatan, dapat sesuatu. Tidak semua yang kita dapat itu kita perlu ceritakan. Perlu ada pengendapan. Seperti ayam yang bertelur, saudara, keluarkan telur. Tidak mesti harus dipamerkan telur itu kemana-mana dia bawa. Ayam biasanya apa? Dia erami dulu. Dia erami, dia tutup. Kalau waktu dia ngeram, dia tutup. Dia simpan telur itu. Pada waktunya tiba-tiba telurnya apa? Menetas. Kerahasiaan, firman sekali. Tidak semua, kadang-kadang kita tahu. Banyak rahasia segala macam kita buka. Lalu mungkin ada sahabat kita yang tidak tahu apa-apa. Lalu tapi kita tahu bahwa orang dekatnya
Orang yang dekat yang dia percayai, ngata-ngatai dia di belakang. Pertanyaannya adalah, setelah kita tahu apa kita langsung ngomong sama orang itu? Atau kita simpan dulu, tunggu waktu Tuhan. Untuk kita bicara. Atau mungkin Tuhan berikan kita hikmat lain untuk melindungi dia tanpa harus kita cerita sama dia. Saya bisa kerja, katakan amin. Ada banyak orang. Secara fisik kelihatannya dekat. Tapi di belakang dia hancurkan karakter. Saudara orang ini. Kita tahu orang ini. Apa kita harus ngomong sama dia? Ini yang orang dapat dipercaya itu. Kita fokus kita adalah aku ingin dipercaya oleh Tuhan. Orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan mendapat berkat. Banyak dapat berkat dari Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Kalau Tuhan sudah percayakan kita, orang kagum, orang terheran, orang akan hormati saudara. Yang ngerti katakan amin. Iya kan? Nggak perlu cari. Kalau kita mau cari supaya orang percaya, kita cari perkenan orang supaya disukai orang. Capek kita. Biarlah Tuhan yang pilih. Kata kuncinya yang pertama adalah tekun, konsisten. Yang kedua adalah apa? Nyimpan rahasia. Yang ketiga, saudaraku, ini penting kita untuk renungkan sama-sama. Kita baca yuk. Kita baca. Kita lihat. Yang ketiga adalah saudara dan saya. Kita harus mahir membangun kedekatan hubungan persahabatan. Harus bisa membangun kedekatan hubungan persahabatan. Saudaraku, ya untuk bisa dekat saudara harus meluangkan waktu. Ya kan? Meluangkan waktu ya untuk membangun persahabatan. Karena gini, saudaraku, ya kan? Orang tuh hubungan yang dekat itu akan melahirkan yang namanya kepercayaan. Kita nggak akan pernah bisa mempercayai orang yang tidak kita kenal. Atau orang yang tidak dekat dengan kita. Setuju nggak saudara? Katakan amin. Kalau saudara dan saya mau dipercaya Tuhan, tapi hatinya selalu berjarak. Tidak pernah meluangkan waktu sama Tuhan. Bicara sama Tuhan, diam sama Tuhan, dengerin dia. Saudaraku, ya kan? Bagaimana Tuhan mau percayakan? Amsal 17 ayat 17 katakan apa? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Dan menjadi saudara dalam apa? Kesukaran. Kedekatan hubungan itu melahirkan apa saudara? Trust. Kedekatan hubungan melahirkan trust. Atau kepercayaan. Tapi hubungan yang berjarak itu menciptakan apa? Ketidakpercayaan. Ya sekali lagi saya katakan bahwa kita tidak akan mempercayai orang yang tidak kenal. Mungkin saudara pernah seperti kayak saya. Tiba-tiba orang yang tahu nomor handphone kita. Atau langsung direct message di media sosial kita. Tiba-tiba minta uang. Minta bantuan. Minta pinjam uang. Bagaimana respon saudara? Apabila orang yang saudara kenal dekat. Dia minta uang. Dia mau pinjam uang. Pasti saudara akan lebih cepat merespon orang yang saudara sudah kenal dekat. Setuju saudara katakan amin. Buat kita yang gak kenal dekat, yang tahu aturan. Kita gak kenal dia. Gak dekat dengan dia. Kita mau minta sama dia. Kita harus tahu diri. Saudara bisa sini katakan amin. Nah seringkali bukan berarti Tuhan itu tidak baik. Tuhan bilang ya minta apa saja. Iya minta. Tuhan pasti akan berikan. Iya dia akan beri. Tetapi gimana kedekatan? Nah ini penting. Saudaraku yang ya. Kalau kita luangkan waktu bersama dengan Tuhan, dengan orang-orang. Kita bangun kedekatan dengan mereka. Kedekatan hubungan kita ini. Ya kan? Itu akan menciptakan kepercayaan kepada mereka. Katakan amin. Saya tidak yakin dengan, sorry nih, saya bukan apa kan. Kalau saudara sebagai hamba Tuhan. Saudara bisa dekat dengan jemaat, bukan berarti dekat cuma secara fisik. Tapi bisa melayani secara rutin. Ya secara rutin, ya kan saudara. Dan teratur, saudara. Ya kan dekat dengan saudara mendoakan, melayani, berkhotbah dan sebagainya. Ya kan saudaraku. Maka ketika saudara dipercaya Tuhan. Untuk melakukan pekerjaan, bangun gereja, renovasi gereja. Mau ada
buat satu misi yang membutuhkan dana segala macam. Saya yakin kedekatan saudara dengan jemaat, kedekatan saudara dengan orang-orang ini, ya kan, mereka yang dekat, dia bisa percaya, oh memang betul, dia ini tulus, ini datang dari Tuhan. Mereka pasti disentuh hatinya oleh Tuhan untuk mendukung visi yang Tuhan berikan kepada saudara. Yang mengerti katakan amin. Saudara nggak bisa jadi hamba Tuhan yang jauh dari jemaat, lalu saudara berkata, aku dapat visi dari Tuhan untuk bangun ini butuh dana segini-gini. Tuhan bilang, mereka bilang, so what, jadi apa? Mau apa? Ada apa? Kaitannya apa dengan aku? Saudara Kristus. Begitu kalau kita tidak pernah mau membangun hubungan dengan sesama kita, tidak mau dekat dengan sesama kita, saudara kan sulit untuk menjadi orang yang bisa dipercaya oleh orang lain. Soalnya asik dengan diri sendiri, tidak peduli, nggak mau luangkan waktu untuk mendengarkan, bersamaan dan lain sebagainya, nggak bisa, saudaraku. Nah, apa sih yang menghalangi kedekatan kita, saudaraku? Apa yang menghalangi kedekatan kita dengan Tuhan kah? Dengan orang lain? Apa yang mendekati? Apa yang halangan kita? Saya melihatnya satu yang apa yang menghalangi? Rasa takut dan rasa tidak aman. Rasa takut dan rasa tidak aman menyebabkan hubungan kita jadi apa? Berjarak. Bahkan bisa menjadi rusak. Nah, pertanyaannya apa yang kita takuti dalam hubungan kita? Saya tahu ada orang-orang tertentu yang gak mau dekat. Jaga jarak, selalu jaga jarak. Saya satu hari pernah komen sama istri saya. Kenapa ya si bapak ini, kita ini 25 tahun, tiap bulan sama-sama. Tiap bulan sama-sama, tapi si bapak ini gak pernah mau kumpul bareng. Di dalam satu komunitas kecil yang kita sebut sebagai kul. Ada apa? Kenapa ya? Kayaknya nggak bisa mau dekat. Ya, rupanya ada sesuatu yang disembunyikan. Dan sekian puluh tahun baru terbongkar habis. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Dan dampaknya alami kerusakan hebat buat gereja. Nah, seringkali ya kan apa yang kita takut. Sebenarnya gitu, kenapa kita takut? Kenapa merasa tidak aman? Ya karena kita tidak ingin orang mengetahui siapa diri kita yang sebenarnya. Makanya kita menyembunyikan diri. Inilah ketakutan yang tertua. Ketakutan paling tua adalah, saudara, takut kelihatan. Kejadian 3 ayat 10 katakan apa, saudara? Ya, inilah ketakutan yang dialami Adam, saudaraku. Ya kan? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi apa? Takut. Karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Saat kita takut, kita tidak merasa aman, lalu kita menyembunyikan siapa diri kita. Kita tutup diri kita. Bukan hanya kita tutup secara fisik, tapi juga kita tutupi secara emosional. Kita bangun tembok. Kita lalu pura-pura menjadi orang yang bukan diri kita. Nah, rasa takut, rasa tidak aman, itu membuat hubungan kita berjarak. Dampaknya apa, saudaraku? Kita gak akan pernah bisa dipercaya sama sesama kita. Yang ngerti katakan amin. Tetapi saya ingin beritahu saudara, kasih yang sempurna memulihkan setiap hubungan yang rusak. Katakan amin. Kasih yang sempurna, itu kasih Kristus yang sempurna. Dia bisa mengalihkan fokus perhatian kita ya, bukan kepada diri kita, tetapi kepada orang lain. Kasih Kristus yang sempurna menyebabkan kita tidak perlu membuktikan diri kita lagi tentang siapa kita sebenarnya. Kita nggak perlu jelaskan kepada orang lain, saudaraku. Ya kan? Kadang-kadang kenapa kita nyuruh? Karena nggak ada yang kita mau jelaskan. Karena kita merasa bukan siapa-siapa, makanya kita tidak mau jaga jarak, saudaraku. Kita tidak perlu khawatir kalau ada kasih Kristus dalam hidup kita. Ya kan? Tentang apa yang dipikir orang kepada kita. Nah, saudaraku, kalau kita ingin membangun hubungan yang lebih dekat dengan seseorang, ini nasihat saya. Saudara harus menghadapi, melawan, menaklukkan
rasa takut dan rasa tidak aman dengan membuka diri kepada orang lain. Katakan amin, saudara. Katakan amin. Ya, saudara harus mempunyai keberanian membuka diri kepada orang lain. Ya kan? Punya keberanian membuka diri pada orang lain. Saudara, saya tuh termasuk salah satu orang yang punya istilahnya apa? Ya mungkin sindrom kah atau trauma kah? Yang seperti itu. Saudaraku, waktu masa-masa kecil saya, masa pertumbuhan, saya tuh selalu malu orangnya. Tidak berani tampil, tidak pernah berani ngomong sama orang. Karena saya melihat diri saya. Ya kan? Enggak. Mungkin orang lihat orang yang gak punya, orang yang gak mampu, orang yang gak tahu apa-apa, orang yang bodoh. Saya ngerasa diri saya tuh kecil. Sampai satu hari ketika saya tinggal ya di keluarga, di saudara. Ya saudara, saya selalu menyembunyi di kamar kalau datang tuh tamu-tamu. Karena tamu-tamunya tuh pejabat-pejabat yang tinggi-tinggi. Nah, tante saya selalu berkata, kamu keluar, ngapain, kenapa bersembunyi? Keluar, temenin dia. Waduh, temen itu kan stres berat awalnya, takut, datang mau ngomong apa. Saya ini bukan siapa-siapa. Tapi dipaksa untuk ngomong, jangan diam aja. Temenin orang tuh harus tanya, ngobrol. Tema yang sudah, belajar. Setelah saya hadapin, jangan, kamu minder ya, kamu takut ya. Nggak usah jadi orang yang nggak bisa maju. Itu nasihat daripada tante saya waktu itu. Om saya nasihatin. Kita hadapin. Saudaraku. Nah, gimana cara kita bisa berani ngadapin? Kita harus berani membuka diri pada orang lain. Tetapi, saudaraku, yang paling kuatnya adalah kapan saya beraninya? Setelah saya membuka diri terlebih dahulu kepada Tuhan. Saudara, membuka diri Tuhan. Aku nih orangnya begini, aku malu, aku takut. Aku bukan siapa-siapa, aku sering dihina. Aku sering dicaci maki, aku ngerasa kecil. Segala macam. Aku minta Tuhan, biarlah Roh Kudus dicurahkan dalam hati saya. Karena kasih ini yang melenyapkan ketakutan. Kasih ini yang melenyapkan rasa tidak aman. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara bisa penuh dengan kasih, saudara akan hidup berani buka diri, berani dekat dengan orang. Saudara menjadi orang yang ingin dapat dipercaya? Saudara mau amin? Ya kan? Saudara berdoa dengan sungguh-sungguh agar Roh Kudus menolong saudara menjadi orang yang punya komitmen, tekun, konsisten. Seorang yang bisa menyimpan apa? Rahasia. Ya, seorang yang coba mulai bangun kedekatan hubungan. Kadang-kadang gak perlu secara fisik, gak mesti harus secara fisik. Kalau sudah level ini kan saudaraku, ya kan? Saudara bisa, ya kan setiap apa, kalau bisa komen yang baik lewat media sosial, itu bisa kedekatan, komunikasi dan lain sebagainya. Saudara, ini kan banyak cara, saudara, banyak cara. Tapi yang paling penting adalah saudara menangkan diri kita, ya kan, dari rasa takut, ya kan, rasa tidak aman, ya kan, berpura-pura, ya kan, menjadi orang lain bukan diri sendiri. Ini harus kita atasi. Saya berdoa, saudara diberkati dengan tersendiri. Yuk kita berdiri, kita akan berdoa. Kita makan perjamuan kudus, Ibu Bapak. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan, tangan kita tinggi-tinggi di depan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis daripada Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita yang permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.